Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat berupa panjang umur, sehingga kita bisa menghirup oksigen yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangannya yang telah menyelamatkan kita semua selaku manusia ini dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan sinar iman dan Islam. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan pada malam hari ini, mari sama-sama kita melanjutkan pelajaran kita. Kita belajar bersama-sama, saling ingat mengingatkan. Pada malam hari ini bab kita adalah babu haqqil walidaini, yaitu bab haknya kedua orang tua. Bab hak kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadisnya banyak sekali menerangkan tentang hal ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ta'ala qala, ma min mu'min lahu abawani fayasbahu wa huwa muhsin ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma fayurdiyallahu ta'ala anhu hatta yardo kila wa in kana zaliman qala wa in kana zaliman. Barang siapa dari orang-orang mukmin yang dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, maka Allah pasti akan membukakan dua pintu surga baginya. Wala yasqat alaihi wahidun minhuma, dan keduanya tidak pernah marah, tidak pernah murka kepadanya. Jadi ketika orang tua tidak pernah murka kepada si anak, fayardillahu ta'ala anhu hatta yardo, maka Allah pun akan meridhoi anak tersebut. Jadi ketika orang tua tidak memarahin anak dan dia ridho, maka Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Dan diriwayatkan di hadis lain, wala yasbahu wa huwa musi ilaihima illa fatahallahu babaini minan nar. Akan tetapi ketika seseorang itu menghardik atau menyakiti kedua orang tuanya, illa fatahallahu lahu babaini minan nar, maka Allah pasti akan membukakan baginya dua pintu neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi nanti akan kita jelaskan bagaimana sesungguhnya apa yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dikatakan
menyakiti kedua orang tua, bagaimana tingkah laku kita yang disebut kita berbakti kepada kedua orang tua. Di hadis berikutnya, qala Musa alaihi salatu wassalam, Musa berkata, ya Rabbi ausini, ya Rabb, tetaplah bersamaku. Qala ausika bi, qala ausini, qala ausika bi ummika. Aku berwasiatkan kepadamu, hendaklah kamu berbakti kepada ibumu. Qala ummika, dan ibumu. Ibumu baru yang ketiga adalah bapakmu. Kemudian di hadis lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Inni uridul jihad ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini pengen sekali ikut jihad di jalan Allah, ikut perang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang tersebut, "Ahayun abuka? Ahayun abawaka? Apakah kedua orang tuamu masih ada?" Maka orang itu menjawab, "Qala, na'am, ya benar ya Rasulullah, bahwa kedua orang tua saya masih ada." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fafihima fajihadun." Maka kamu berbakti kepada keduanya itu sama halnya dengan kamu berjihad di jalan Allah. Jadi kita ketahui bahwa orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, berperang demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama Islam, maka tidak ada balasannya kecuali surga ketika dia perang dan dia gugur di medan perang, ketika dia memperjuangkan agama Islam. Maka kata Rasulullah, ketika kamu berbakti kepada orang tua, maka pahalanya sama kamu dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Qala al-Faqih rahimahullah, wa fi hadzal khabar dalilun ala anna birrul walidaini afdal minal jihad fi sabilillah. Hadis di atas menerangkan bahwa birrul walidaini afdal minal jihad fi sabilillah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah. Jadi daripada berjuang di jalan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyatrukal jihad wa yastaghil bi birril walidaini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis di atas memerintahkan kepada dia untuk meninggalkan jihad, untuk enggak usah kamu ikut jihad, enggak usah kamu ikut perang mempertahankan agama Islam, tetapi kamu cukup dengan menyibukkan diri kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Wa hakadha naqulu annahu la yajuzu lirrajuli ay yakhruja ilal jihad. Dan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu keluar dari rumah untuk berjihad di jalan Allah idza lam ya'zan lahu abawahu, ketika kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Apapun, jadi jihad di jalan Allah yang merupakan kewajiban kita saja, tidak boleh kita meninggalkan rumah itu tanpa izin kedua orang tua. Apalagi urusan-urusan yang kecil, ya. Apalagi urusan-urusan yang kecil. Berjihad di jalan Allah pun tidak boleh kita tanpa izin kedua orang tua. Wa takunu ta'atul walidaini afdal minal khurud ilal ghazwa. Dan sesungguhnya taat kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada kamu keluar untuk berperang di jalan Allah. Ini hadis ini masih berkaitan satu sama lain, bahwa memang
birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdol daripada jihad fi sabilillah. Dan kembali saya ingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa pahala jihad di jalan Allah itu ketika dia gugur, orang yang berperang di jalan Allah, maka balasnya adalah surga. Dan ini birrul walidaini lebih daripada jihad fisabilillah. Waruya Hazm Ibnu Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah man abro. Ya Rasulullah, saya bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, siapa yang kemana saya harus berbakti? Masih ada kaitannya dengan yang pertama. Qala ummuka, kamu harus berbakti kepada ibumu. Qala qultu summaman. Qala ummuka. 2. Summa qala ummuka. 3. Qala summaman ya Rasulullah. Qala abaka. Sumal akrab wal akrab. Nah, setelah bapakmu baru kerabat dekat kamu berbakti. Jadi urutannya ibu, bapak, baru kerabat terdekat. Ya, kerabat itu bisa paman, kakek, kemudian adik, kakak, ibi, dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah ibu, nilainya 3 kali, baru bapak, kemudian baru kerabat terdekat. Itu yang harus kita berbakti kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal mustami'un al-kiram. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, lau alimallahu syai'an minal uquq adna min uppin. Jika seandainya ada sesuatu perkataan yang lebih ringan daripada uppin, lanaha anzalika, maka aku akan melarangnya. Maksudnya, jika ada, sebagaimana kita ketahui bahwa ayat Al-Quran mengatakan wala taqul lauma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu itu uffin itu Jadi ketika orang tua kita memerintah, si A, kamu keluar sekarang belikan sabun umpamanya, sabun cuci. Nah itu kan tidak boleh, itu namanya uffin. Maka kata Rasulullah, jika seandainya ada kata-kata yang lebih ringan daripada atau uffin ini, maka pasti akan aku larang untuk diucapkan kepada kedua orang tua. Fal ya'mal masya'a ya'mal falai yadkhulul jannah. Maka ketika orang melakukan perbuatan uffin, falai yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi orang yang membentak, mengatakan, menolak perintah orang tua itu, maka tidak akan masuk surga. Wal ya'mal bar masya'a ayya'mal. Kemudian jika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sebaik-baiknya fala yadkhulan nar, maka dia tidak akan masuk neraka. Jadi ketika dia nggak berbakti, dia nggak akan masuk surga, dan ketika dia berbakti, dia tidak akan masuk neraka. Jadi kembali lagi saya ulangi bahwa andai kata ada kata-kata lebih ringan daripada kata uffin, lebih ringan daripada kata a, maka pasti akan aku larang, kata Rasulullah, untuk diucapkan kepada kedua orang tua. Saking kita ini betul-betul diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati dan berbakti, menghargai, menyayangi apapun kepada kedua orang tua kita. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, laulam yadhkurillahu ta'ala fi kitabihi hurmatal walidaini walam yusi bihima lakana yu'rafu bilakri. Jika seandainya tidak disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran tentang larangan untuk kita menghardik kedua orang tua, jika nggak disebutkan,
lakana yu'rafu bilakli. Akan tetapi walaupun nggak disebutkan itu, ketika kita memiliki akal sehat, anna hurmatahuma wajibatun. Jadi walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita dilarang untuk menghardik atau menyakiti kedua orang tua itu, tetapi akal sehat kita mengatakan bahwa kita menghardik atau menyakiti orang tua itu tidak boleh bagi orang-orang yang berakal sehat. Wa kana al-wajib 'alal aqil ay ya'rifa hurmatahuma wa yaqbida haqqahuma. Maka wajib bagi orang-orang yang berakal untuk mengetahui larangan-larangan yang menyebabkan kedua orang tua kita itu sakit, artinya yang menyebabkan kedua orang tua kita itu tersinggung oleh perkataan kita, dan wajib bagi kita untuk memenuhi haknya. Itu bagi yang mempunyai akal sehat. Jadi ketika orang tidak melakukan itu, tidak hormat kepada orang tuanya ini, maka akal sehatnya juga perlu dipertanyakan. Bisa saja dia tidak memiliki akal yang sehat atau bagaimana gitu ya. Pakai bahwa qad dzakarallahu taala fi jami' kutubihi. Akan tetapi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kitab-kitab yang pernah diturunkannya, kitab-kitab samawi itu, bahwa tidak boleh berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan fi jami' kutubihi. Dalam Taurat juga disebutkan begitu, dalam Injil disebutkan begitu, dalam Zabur disebutkan begitu, dalam Al-Furqan atau Al-Quran disebutkan begitu. Wa qad amara fi jami' kutubihi wa auha ila jami'il anbiya. Disebutkan dalam semua kitab-kitabnya tentang hal itu, dan diwahyukan kepada seluruh para anbiya untuk tidak durhaka kepada orang tua. Jadi bukan hanya Islam, bukan hanya di dalam Al-Quran dilarang itu, tapi di dalam kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya dilarang untuk mendurhakai kedua orang tua itu. Ayyuhal mustami'un al-kiram, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di channel saya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya juga bagi saya, ini untuk kita sama-sama belajar. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya bukan mengajari, tetapi kita belajar bersama-sama hal-hal yang berkaitan dengan ini. Wa yuqalu salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasatin. Dikatakan bahwa ada 3 ayat Al-Quran yang diturunkan dan dia ada kaitannya dengan satu sama lain. Jadi ada 3 ayat Al-Quran itu yang diturunkan, tapi dia juga mempunyai keterikatan dengan yang lainnya. Contohnya apa? Yang pertama, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Faman shalla walam yu'addi zakat la tuqbal minhu sholat. Sholat dan zakat ini mempunyai relevansi yang sangat kuat. Jadi mempunyai ikatan. Ketika orang sholat tetapi dia tidak melakukan zakat, maka lam tuqbal minhu sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sholat harus zakat. Sebaliknya, ketika dia zakat harus sholat. Kalau dia tidak sholat tapi dia mengeluarkan zakat, maka zakatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ayat ini berkaitan satu sama lain antara sholat dan zakat. Jadi ketika dia melakukan sholat maka dia wajib zakat. Ketika dia wajib sholat maka dia wajib zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat maka dia wajib sholat. Kalau salah satu ditinggalkan maka nggak sempurna itu. Itu maksudnya keterkaitan satu sama lain. Kemudian ayat yang kedua contohnya, Atiullah wa atiur Rasul. Al-Maidah 92. Paman atau Allah walam yuti'ir Rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak taat kepada Rasul,
maka enggak dianggap bahwa dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia taat kepada Allah, maka juga dia harus taat kepada Rasulullah. Sebaliknya, ketika dia taat kepada Rasulullah tapi dia enggak taat atas perintah kepada Allah, maka taatnya kepada Rasulullah pun tidak dianggap dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dia punya keterkaitan. Kalau taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Rasul harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga contohnya adalah Anis kurli wali walidaik. Hendaklah kamu bersyukur paman syakarollaha walam yaskur liwalidahi lam yukbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia harus bersyukur kepada kedua orang tua. Anis kurli, kata Allah, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidaya, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini paman syakarollaha, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yaskur liwalidayhi lam yukbal minhu, tetapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, ingat azab ini sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hendaklah kamu bersyukur atas segala nikmatku. Jika kamu bersyukur kepada nikmatku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, tidak bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan kepadamu, maka kata Allah, ingat sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi syukur kita, jangan kita salah kaprah, bersyukur cuma kepada Allah, tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Dia harus seimbang. Kembali lagi saya ulangi, ayat tadi itu ketika kita sholat harus zakat, dan ketika kita zakat juga harus sholat. Kemudian ayat yang kedua, ketika kita taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada Rasul. Artinya perintah Allah dan perintah Rasul harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Begitu juga ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Hayyul mustami'un al-kiram, selanjutnya wa dalil ala dzalika ma ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan hal itu apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna la'natal walidaini tatabarra ay taqto aslu waladihima idza aqamahuma paman arda walidahi faqad arda khaliqahu. Jadi barang siapa yang orang tuanya ridho, maka Allah pun akan ridho. Paman arda walidayhi faqad arda walidahu khaliqahu. Barang siapa yang diridhoi oleh Allah, diridhoi kedua orang tuanya, maka Allah pun ridho. Kemudian waman askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Barang siapa yang orang tuanya marah kepadanya, maka Allah pun akan marah kepadanya. Waman adraka walidaini aw ahaduhuma lam yubarruhuma pada khalan nar. Barang siapa yang barang siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia akan masuk neraka dan dia akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ayul amal afdal ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling afdal itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama, as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi salat wajib yang tepat waktunya itu adalah pekerjaan yang afdal, pekerjaan yang paling mulia.
Yang kedua, summa kata Rasulullah, kemudian birrul walidain. Kedua adalah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Itu afdhalul amal. Summa al jihadu fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah demi menegakkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waqad wa an Farid As-Sanji qala qara'tu fi ba'dil kutub. Farid As-Sanji ini berkata bahwa saya telah membaca beberapa kitab, katanya. Annahu la yanbaghi lil walad ayatakallama idza syahada walidayhi illa bi idnihima. Bahwa tidak boleh kepada seorang anak itu untuk berbicara di depan orang tuanya itu kecuali dengan izin orang tuanya. Jadi di orang tua itu artinya tidak boleh kita berbicara sembarangan, apalagi ngebentak, kecuali atas izin dia, atas izin keduanya. Wala yamsi baina yadaihima, dan jangan berjalan di depan keduanya. Boleh berjalan tapi dengan izinnya, jangan kucuk. Nah itu udah nggak benar. Walaan yaminihima walaan shimalihima illa ayyadawahu fayujibahu. Kecuali kalau kamu dipanggil harus datangin. Jadi jangan ada kata menolak ketika dipanggil. Hai si fulan, cepat dijawab. Iya, kenapa? Jadi jangan sampai kedua orang tua itu muncul di dalam hatinya itu dia merasa jengkel dengan kita, merasa sakit, kita manggil nggak dengar. Kita manggil bukan nggak dengar gitu kan, nggak mau menjawab padahal kita sudah mendengar. Walakin yamsi khalfahuma kama yamsil abad khalfa maulahu. Akan tetapi kalau kita berjalan di belakang dia itu berjalanlah seperti seorang budak berjalan di belakang tuannya. Wa dzukira anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa diberitahukan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, faqala ya Rasulullah inna ummi kharaqat indi. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku kharapat menyakitiku. Wa ana utimuhuma biadi wa askihima. Sesungguhnya orang tuaku itu katanya pingsan, sakit. Wa ana atimuhuma, dan saya memberinya makan. Memberi orang tua saya itu makan. Kemudian saya tidurkan dia di bahu saya. Saya gendong dia. Saya tidurkan dia dan saya tidurkan dia di bahu saya. Fal jaziyatuha, apakah ini sudah cukup saya untuk berbakti kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, la wala qaidatan min miyah, tidak 1% pun tidak itu. Walakinnaka qad ahsanta, akan tetapi kamu telah berbuat baik kepadanya. Jadi kita itu kalau berbuat sedikit dengan orang tua, berbuat baik dengan orang tua itu tidak akan sama nilainya rasa sayang dia kepada kita. Jadi ini dikatakan di sini ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, dia menceritakan orang tuanya itu jatuh, kemudian dia kasih makan, kemudian dia angkat pakai tangannya, kemudian dia gendong pakai baunya. Ya Rasulullah, apakah ini cukup saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Maka kata Allah, tidak ada 1% itu. Ya, akan tetapi walaupun demikian sesungguhnya engkau telah berbuat baik, begitu kan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, warawiyah Hisam ibnu Uznu Urwa an abihi maktubun fil hikmah
mal'unun man la'ana abahu. Nah ini. Mal'unun man la'ana umahu. Mal'unun man soda anis sabil. Au adallal a'ma anit tariq. Mal'unun man zabaha bi ghairi ismillah. Mal'unun man ghayyara takhayyumil ardi. Nah ini. Terlaknatlah, kata Hisham ibnu Urwah, terlaknatlah orang-orang yang melaknat ayah orang lain. Jadi begini maksudnya, ketika kita melaknat ayahnya si A, mudah-mudahan bapak kamu itu celaka. Maka orang itu, si A itu, pasti dia akan menjawab, ya mudah-mudahan bapak kamu juga celaka. Nah, berarti dengan demikian laknatan kita yang pertama menyebabkan dia melaknat ke orang tua kita. Jadi jangan mudah berdoa jelek kepada ayah orang lain, karena dia akan membalas doa jelek juga kepada orang tua kita. Artinya ketika kita melaknat orang tua orang lain, maka sesungguhnya kita melaknat orang tua kita sendiri. Sama, mal'unun man la'ana ummahu. Begitu juga dengan ibu. Kalau kita melaknat menjelekkan atau melaknat atau mendurhakai ibu orang lain, maka dia pun akan melaknat ibu kita. Artinya kita melaknat ibu kita sendiri. Nah itu mal'un, terlaknat kita. Itu kan. Kemudian mal'unun man didda anisabil, dan celaka, terlaknat orang-orang yang lari dari medan perang. Wa adallal a'ma anit tariq, dan menjerumuskan orang-orang buta dari jalan. Jadi kalau ada orang yang tunawisma atau yang nggak bisa melihat, dia jalan, kemudian kita dorong sehingga dia jatuh, atau kita sengaja memberitahu dia belok kanan, padahal itu sebenarnya menjatuhkan dia dari jalan, menyesatkan dia sehingga dia terjatuh. Nah itu terlaknat orang-orang semacam itu, sebenarnya nggak boleh, dan terlaknat itu. Kemudian sama, mal'unun man zabaha bi ghairi ismillah, terlaknat juga orang-orang yang menyembelih binatang tanpa menyebut ismu Allah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Kemudian nah ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang kadang-kadang kita tidak menyadari atau mungkin sudah menyadari tapi sengaja. Mal'unun man ghayyara takhayyumil ardi, yaitu celakalah bagi orang-orang yang sering menggeser batas tanah, yakni al-had allazi baina ardihi wa ardi ghairihi, yaitu batas antara tanahnya dengan tanah orang lain digeser. Nah ini yang celaka Bapak. Saya katakan kalau menggeser tanah semacam ini bisa menjadi dosa jariah. Jadi bukan saja amal yang bisa dikatakan sebagai amal jariah, tapi dosa pun bisa disebut dosa jariah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menggeser tanah orang lain, berapapun itu ukurannya, dan itu akan dinikmatin oleh anak cucu kita. Sementara anak cucu kita ini nggak tahu bahwa bapaknya menggeser tanah itu. Dia tahunya ini tanah saya dulu, ini tanah bapak saya dulu, ditunjuknya ini batasnya. Dia nggak tahu kalau bapaknya menggeser, sehingga anak itu tetap mempertahankan tanah itu, maka dosa ini terus mengalir kepada kedua orang tuanya yang menggeser tanah pertama kali. Nah terus berjalan sampai ke anak cucunya dengan mengambil hak milik orang lain. Nah oleh karena itu kita berhati-hati dengan batas tanah ini, karena ini mencelakakan kita sesungguhnya. Mencelakakan kita ini kalau kita sering menggeser batas ini. Kadang-kadang kita nggak sadar, atau sengaja kita sadar karena mungkin serakah dengan tanah-tanah sedikit. Biasanya ini batas-batas rumah yang sering recok, yang sering ribut, memperebutkan tanah paling setengah meter atau 1 meter yang tidak ada ujungnya, bahkan mungkin akan
menyebabkan pertikaian dan permusuhan selamanya gitu. Maka dalam hal ini kita harus menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang sangat membahayakan bagi kita, bukan saja di dunia. Di dunia mungkin itu akan menyebabkan permusuhan, keretakan dengan tetangga, tapi yang lebih penting lagi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggeser. Maka kita kalau mau memasang patok batas, kita harus panggil yang punya tanah sebelahnya, kita ajak berunding sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada saling mencurigai. Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbarid dzanbi ayyasubbar rajulu walidayhi. Sesungguhnya dosa yang paling besar itu yaitu dosa seseorang yang menghardik kedua orang tuanya. Kila wa kaifa yusabbu walidayhi, bagaimana yang bisa dia menghardik orang tuanya sendiri? Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika dia yasubbu abahu rajul, ketika dia menghardik orang tua orang lain, maka sesungguhnya dia menghardik orang tua dia sendiri. Ketika dia menghardik bapak orang lain, maka sesungguhnya dia telah menghardik bapak dia sendiri. Jadi jangan mudah-mudah kita mengeluarkan kata-kata kotor dengan bapak orang lain, yang itu nantinya akan kembali kepada kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk sisanya kita lanjutkan besok malam berikutnya, tentang bagaimana kisahnya seorang Alqamah yang tidak bisa ditarik nyawanya, sangat sulit mengalami sakaratul maut karena dia sangat durhaka kepada ibunya. Dia lebih mementingkan istri daripada ibunya, padahal surganya laki-laki itu di tangan ibunya gitulah, di kaki ibunya. Itu kita lanjutkan penjelasannya di episode berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika seandainya ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi karena keterbatasan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.